Dugaan markup dalam perhitungan ganti rugi tanam tumbuh pada proyek strategis nasional (PSN) semakin nyata terlihat dan diduga melibatkan oknum Satgas dan petugas pengesahan perhitungan baik dari Dinas Pertanian maupun dari Perikanan Kabupaten Lampung Timur. Serta oknum nakal yang memanfaatkan proyek ini untuk mencuri uang negara, baik dengan menitip tanam tumbuh maupun merubah jumlah dan ukuran tanam tumbuhnya. Sebut saja Rian contohnya selain meminta sejumlah uang untuk penerbitan sporadik tanah. Rian anggota Satgas Bendungan Marga 3 yang juga merupakan kepala dusun di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ini meraup ratusan juta rupiah dari hasil pungli sporadik dan markup serta titip tanam tumbuh di lahan warga yang terkena dampak ganti rugi lahan Bendungan Marga 3. Hal ini terungkap saat beberapa waktu yang lalu. Seorang warga desa Sidomukti yang memiliki lahan di desa Mekar Mukti dan masuk dalam lahan yang ditetapkan masuk lokasi yang terdampak genangan mengaku didatangi dan diintimidasi Rian dan kawan-kawan. Mereka mengaku dipaksa menyerahkan ratusan juta rupiah ke Rian CS. Jika nanti sudah menerima pencairan dana ganti rugi lahan miliknya, alasan Rian CS. Mereka yang telah meminta oknum petugas penetapan dari Dinas Pertanian berinisial OA mengatur penambahan jumlah dan ukuran tanam tumbuh sehingga jumlah bertambah dan ukurannya yang sedang menjadi besar. Hingga ganti rugi tanam tumbuh jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya. Namun warga menolak tekanan mereka, karena dari awal mereka mengaku tidak pernah meminta penambahan jumlah pohon dan ukuran. Namun anehnya setelah penetapan ada tambahan 50 batang pohon bayur dan ukurannya yang sedang berubah menjadi besar hingga jumlah ganti ruginya bertambah ratusan juta rupiah dari yang seharusnya. Padahal menurutnya mereka sudah mengajukan sesuai kondisi yang ada di lokasi, dan tidak ada penanaman atau titipan dari pihak manapun setelah penetapan lokasi penlok. Puncaknya setelah Rian dan kawan-kawan datang dan mengaku mereka bekerja sama dengan Satgas dan petugas penetapan ganti rugi tanam tumbuh yang sudah mengatur markup jumlah dan ukuran sehingga memaksa mereka menyerahkan selisih uang yang diterima dari perhitungan yang seharusnya. Mereka baru paham bahwa adanya markup itu adalah ulah Rian dan kawannya. Mereka juga memaparkan bahwa bukan hanya mereka yang dipaksa dan diintimidasi oleh Rian CS. Hampir semua yang dapat ganti rugi didatangi dan dimintai sejumlah uang dengan alasan yang sama, ujarnya. Saat ditemui di kediamannya, Rian anggota Satgas Tanam Tumbuh dan juga kepala dusun di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Tidak menampik hal tersebut, menurutnya dua hanya petugas lapangan, dan semua hasil dari markup dalam titipan tanam tumbuh itu disetorkan ke seseorang berinisial IM dan untuk pungli sporadik sebesar 1 juta rupiah. Per bidang dibagi dengan Kepala Desa Mekar Mukti. Tapi baru sekitar 60% yang sudah cair, sisanya masih menunggu pencairan tahap berikutnya. Murtado SH Ketua Umum NGO Lantai yang ikut turun ke lokasi guna investigasi mengatakan jelas motif dugaan kasus korupsi pengadaan tanah bendungan tersebut yaitu memasukkan data fiktif pada saat inventarisasi dan identifikasi awal. Melakukan penanaman tanam tumbuh serta kegiatan lainnya setelah penetapan lokasi penlok. Melakukan markup melalui proses pengajuan keberatan, sanggah, dan terdapat pengajuan keberatan, sanggah fiktif markup pada saat perbaikan data setelah adanya inspeksi KJPP, katanya. Hal ini hampir sama dengan kasus yang terjadi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung, Lampung Timur yang saat ini masih diselidiki Polda Lampung. Jelas ini bisa dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 JO Pasal 56 KUHP, tambahnya. Ancaman sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tim investigasi Lantai News TV melaporkan. Nitip lah. Terus? Dikasih? Belum cair. Oh, belum cair tuh. Tapi caranya marah-marah. Ya sama orang. Ya kayak gitulah enggaknya. Maksa gitu. Maksa. Bapak sampean namanya siapa, Mas? Bapak Arwanto. Itu alasan dia karena tanah itu ada di sana gitu.
di wilayah dia. Dia yang ini yang ngurus semua kan dia. Oh, 50 batang itu kalau dinilai uang berapa ya? Harganya kalau nggak salah 200 Per batang. sawit atau apa? Iya, Berarti 15 juta. di sekitar ya. Anu, bayur, Bayur. bayur. Biasanya sawitnya Satu kali itu berapa? sekitar 500 ya. 500.000. 500 kali 50, 25 juta. Sekitar 500. Itu ada tapi kayunya. Ada orang yang nanam kan orang tua. Oh, Yang nanam orang tua. siapa aja? Hah? Yang nanti siapa aja? Ya orang tua aja. Orang tua. Dari udah lama. Lah kok dia bisa semena-mena minta jatah itu? Ya nggak tahu kan sama bapak urusannya sama saya. Terus kalau saya nanam Laos. Mau siapa sih? Laos. Laos. Oh, Laos. Nah, nggak dikasihnya uang itu apa yang ditahan sama dia? Enggak ada. Nggak ada. Yang menurut isu katanya sporadik ditahan sama dia. Kalau sporadik sebenarnya Kan dia ngurus berkah nih. sporadik. Cuman kan ternyata semuanya di daerah sana emang dipegang dia. Marian itu. Nanti setelah menjalankan di BRI nanti dikasih baru dikumpul. Tapi kan intinya itu mungkin berhubungan dengan itu, berhubungan dengan apa namanya? Permintaan itu. Nanti dipersulit nggak kalau umpamanya itu nggak dikasih? Nggak tahu. Ada ancaman begitu nggak dari dia? Enggak, kalau informasi dari saya pernah nemuin orang sana tuh. Hmm. Dia juga nanti ngasihnya sporadik itu di BRI gitu. Tak- Jadi Tapi yang ditekan bukan sampean aja, bukan bapak sampean, yang lain-lain juga diminta jatah bagian gitu semua. nggak tahu lah itu, Nggak tahu. kurang paham lah itu. Oh. Ya tadi sampai orang sampai nemuin teman sampai di sana ya di desa sana. Itu udah cair. Udah saya aja. Dan- Ngasih nggak? Hah? Ngasih nggak dia? Nggak tahu lah itu. Yang jelas. Siapa namanya mas? Ya, pasti lupa. Teman sampean itu. Bukan orangnya. Yang jelas orang sana dia juga di BRI yang asli dikasih disuruh ngumpul ke BRI biar saya juga udah. Lah, kenapa harus ditahan dia pak? Nggak tahu. Lah itu kan hak masing-masing warga tuh. Kalau itu nggak tahu. Bayar nggak buat sporadik itu mas? Kalau informasi banyak. Berapa? Katanya sih, Juta untuk sporadik. Sporadik aja. nggak salah itu. Oh, itu berarti diketahui kepala desanya ya berarti. Gimana? Diketahui kepala desa. Tahu? Surat. Sejuta semua kena itu. Ya, Apa kalau hanya? salah tapi War- bukan kalau nggak salah loh. Oh ya, Saya impor. juga kan nggak tahu Oh. ya. Kalau masalah itu kan masalah orang tua kan. Ya, orang tua sampean bisa dilanjut. Kalau orang tua Dilihat aja ya apa namanya. Dia jangan ngobrol. bisa kalau enggak gitu. Dah, ya iku. Dok di video Tapi ae. kan aku ngomongnya lah ngopo pak besar wong nang lambung TV paling sama nih viral loh. Ngomongnya. Iki kan Pak Dia namanya. yang ngomong minta dilebuhin di Indonesia itu siapa aja? Ya itu. Syria. Nonton tweet. Waktu itu bawa berkas apa aja? Berkas yang dia bawa waktu kesini? Aku kalau berkasnya nggak tahu Pak. Soalnya berkasnya ditunjukinnya sama orang tuaku. Giliran aku datang Kalau sing- udah nggak dilihat Demuran lagi. Irian kan bilang kuwi terus. Ya masa sampai nggak baca? Kan ada lembaran, mereka nunjukin lembaran kertas ya? Enggak nunjukin sama sekali, cuman foto doang loh Pak. Cuman di HP dia. Maka tak tanya, lah iki asline endi Pak? Ya asline enek. Lah endi kok nggak digawa? Yo ning kantor ngendi kok nggak digawa kok ber dipoto. Tanda tangan nggak sesuai. Kok sampean bisa tahu itu palsu tanda tangannya? Ya kan Cocok nang KTP. dicocokkan sama KTP. Sama. Nggak sama beda. Di anunya, di redaksinya apa itu? Surat apa katanya? Nggak tahu. Nggak dibaca mas sampai di kopnya. Ya cuman di foto ada Nama. foto cuman ada Ada tanda tulisan tangan dikit, saksi terus sama ini Tanda tangan. tanda tangan sama nama ibuku. fotonya nggak full loh pak. Fotonya Dulu emang ada pernyataan tanam tumbuh dengan mereka awalnya nggak ada? nggak tahu kalau bapak saya Pak. Kalau sama bapak nggak tahu. Soalnya kan waktu itu urusan sama bapak sih.
Bapak kan merantau loh Pak. Terus bapak merantau. Ke mana? Ke Jakarta? Masih? Jakarta. Sekarang masih di Jakarta? Udah sekarang udah di rumah. Oh, berarti waktu itu ibumu sendiri yang di... Ya ibu sama bapak. Oh, ada. Pulang. Tapi nama yang jelas Ilham sama si Rian, Rian, lainnya nggak tahu. Nggak tahu. yang lain ki aku Mobilnya nggak kefoto? mobilnya nggak kefoto. Mobilnya yo Pajero Pajero. putih. Iki biasa apa plat ya? Biru 6. Pokoknya Pajero putih plat B, ya, pahamnya plat B. Tapi pas nih pasar malamnya mobil. Tapi nggak ada polisi apa nggak ada ya? Nggak ada, cuman Polisi mereka. malah dari saya. Oh, Maksudnya Rian nih. Siapa? Dia. Dia gorwedine kan Kalau aku kan ono wong awake Pak. gede-gede lho, Pak. berarti nggak polisi? Siapa? Hampir. Kerak yo gur konco cuman kan Konco. enggak pakai cukur tak kon. Tapi dia polisi kan? Dian itu. Iya. Oh, Dian polisi 48. Iya. Iya. Oh, bukan, berarti bukan kakaknya. Udah. Gur tak kon ngewangi ngomong. Tak kon ngelain ngomongin. Soalnya kan kono ngomongnya ki nggak iso disela sama sekali loh Pak. Angger ngomong terus Iya. koyo nganu banget. Kon Jadi rewangi. nek wong awam kan Tapi begitu ngeliat Dian mereka mundur semua. enggak Enggak. malah ngeyel ada nasi dah. Kayak sama Dian. Ya masih sih. Diomongi barang Pernah, ki ya kon lo, kepiye apike ngono debat. ta panggah ngeyel. Tengah debatnya. Jadi karo nek aku debatnya malah kambek Iya. Riane. Karena kan sing kenal karo Rian. Mm. Harus Rian enggak kenal. Soalnya aku yang menghormati juga loh Pak. Kayak nih wong tua, nek Rian kan emang sak dhuwurku nggak ada. Sik padha-padha enom. Nek karo sing iku sapa? Sitok iku kan wis tuwa. Si Ilham. Warna? Warna putih, Pak. Warna putih. Warna putih. Terus habis itu nggak tahu apa kan yang diomongin sama orang tua. Nah, orang tua kan namanya orang tua ya, Pak ya. Nelpon lah. Aku katanya, "Dok, pulang ada orang." Aku langsung pulang Pak. Aku waktu itu udah nggak bisa mikir kan Pak ya. Waktu ditelepon itu orangnya tuh aku denger bentak loh Pak. Bentak-bentak. Bapak Hmm. Aku emosi kan Pak. Mau Jawa ya Pak. Wah, coba. Aku langsung balik. Aku mlebu emosi Pak. Arep ngopo sampean mrene ngeroyok wong tuaku, aku ngomong koyo ngono kan. Aku video, terus yang satu orang itu ngomong gini, Itu rame-rame berarti? berempat. Berempat. Dia tuh gimana dia ngomong? Dia ngomong, "Heeh, di video aja, Dok. Dilebokne Indosiar." Oh iya, Pak, tentu aku koyo ngono kan, Pak. Soalnya wis emosi kan, wong tuaku wis dingonokne. Terus bariku yang satu orang masuk mobil sebelum aku datang, yang satu orang di luar, yang dua orang termasuk iku, Rian. iku di dalam sama satu orang yang ngakunya orang Metro. Ngomongnya gimana kasarnya? Ya, Minta apa gitu? minta bagian. Minta bagian maksa. Ya, seperti itulah, Pak. Sudah tuh dia sempat ngomongin orang media-media nggak? Enggak. Enggak, kalau media-media enggak dia, Pak. Media ya? Enggak. Diminum Pak. Ngomongin wartawan, Enggak. bawa. ngomongin ini apa orang hukum. Enggak. Soalnya dia kata ibuku yang pertama, katanya bawa buku, Pak. Giliran aku datang itu enggak, bukunya dimasukin sama satu orang itu di mobil, yang satu enggak keluar sama sekali. Inti pembicaraan mereka itu apa? Intinya Bagian lah. Minta bagian. Iya. 50 batang itu. Iya. Sisanya Berapa puluh juta dia dapatnya? Apa berapa ratus? awalnya kalau sama Awalnya sama bapak sama sih. orang tua Kalau negonya Minta berapa kata bapak? enggak ngomong. cuman kayak minta Mana gitu. ada? Gua minta maksa. 50 batang Kalau itu nggak lah. dikasih apa? Kalau nggak dikasih ya Iya. ngotot tetap minta. Harus minta. Sempet nggak waktu itu dikasih? Enggak. Karena Nggak waktu kasih, itu karena juga kan belum cair juga loh. Cair, uangnya belum ada. Apa yang masih ditahan sama Sylvia? Waktu itu kan aku ke BPN ya Pak ya, minta data yang belum dilengkapin. Sporadik sisaan tanah kan masih di dia waktu itu. Terus apa sing kurangnya? Sporadik sisaan data, Kelebihan lahan. kelebihan lahan Sama ini, sama sama kan minta surat pernyataan. apa namanya? Nama pertama kan
bapak. Nah, waktu itu bapak berantem Jakarta. Jadi diwakilkan sama ibu. Nah, otomatis di buku itu ada tulisan Nama nama bapak sama nama ibu. Jadi kan di BPN tanya bermasalah, ibu ini siapa belum lengkap kan? loh Pak. Jadi Jadi minta minta fotokopi persetujuan antara surat perjanjian, surat pernyataan bahwa ibu saya ini suaminya bapak, istrinya gitu. gitu. Terus sama fotokopi buku nikah. Iya. Aku minta sporadiknya itu Pak. Itu Walah, nggak dikasih. Enggak dikasih. Sama Katanya- siapa itu yang nggak ngasih? kan yang ngurus kan Yang nggak ngasih siapa? Rian. Yang nggak ngasih siapa maksudnya sporadiknya? Kan masih dibawa sana. Di waktu bawah itu. Rian. Sampai minta ke Riannya dikasih nggak? Enggak. Enggak. Cuman dia bilang, nanti Ndok tak terne. Anterin Nanti sendiri. Ndok tak terne kayak Sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang, nyampe sekarang kan Sekarang udah sama Pak Lurah kan udah pusing Udah. loh Pak, udah ini Udah disetor udah sana. diganti, udah di store. Oh, diganti bentuk lagi. Diganti sama yang ini. Baru. Diminta yang ngurusnya. Jadi dia Bukan sekarang sama- udah enggak ini. Itu Pak Lurah Jono. Hmm? Lurah Jono. Iya. Mm-mm. Bukan sama Rian lagi. Bukan nama Rian lagi. Jadi sama Pak Jonos ya. Sekarang sama Udah cair ini, tapi udah cair sekarang ya? Belum. Kapan rencana pencairan? nggak tahu Pak, lah kemarin aja kumpulan lagi kok. Oh, masalah itu masih. Kan Tahu bang masalah saya. belum tahu. Orang sudah cari semua yang lain. Apa punya sampai aja yang enggak cari? Masih banyak Masih Pak, banyak. masih 900 Masih orang. banyak itu juga. Masih banyak. Jadi itu ditahan sama Sirian ya sporadik. Udah Terus kalau yang udah cair itu mereka juga mengalami hal yang sama nggak kira-kira? sama. Sama. Ada orang sini juga kok. Cerita ya? Udah cair ya? Udah. Ngasih berapa dia informasi? Kalau ngasih berapanya aku kurang tahu ya Pak ya. Tapi ngasih. Cuman waktu cairan, waktu udah ngambil uang, dia maghrib wi Pak yo jarene tapi maghrib marani mengumaiku tanpa matekne mobil, tanpa nganu njaluk duit ngalih. Sendiri. Aku Perkiraan terlalu berapa ratus juta? kalau itunya nggak tahu aku Kurang Pak. tahu. Masalah nominal kita nggak tahu menahu. Lahannya di sana. Bakar mobil. Jadi sporadiknya sampai dipegang sama Pak Lurah. Udah di ini. Udah di story. Katanya udah Udah di di store. story. Ada fotokopinya nggak sama? Enggak ada. Sporadik. Enggak dikasih sama Enggak. Sirian. Enggak. Alasannya sudah disetor. Alasannya udah di Ada setor bukti kok. penyetorannya nggak dia? Nggak tahu. Di WA angel banget, di telepon angel banget kok Pak. Susah ya. Dia kardus ya? Iya. Kardus berapa? Kurang tahu aku Pak. Desa apa nih namanya? Ini desa apa nih? Ini desa Sidomukti. Sampean yang urusan tanah sampean di desa Mekar Mekar. Mukti. Kesepakatan kita boleh nitip tanam tumbuh memang iya Pak. Hmm, Cuman kalau mengambil bagian yang tidak ada hak kami nggak ada. enggak. Nitip itu seperti apa Pak? Markup atau nitip Pak? Nitip, Pak. Nitip. Oh, Itu satu contoh Pak. Ada satu bidang yang isinya sebenarnya 500.000, 550 tanam tumbuh, dibuat 600. Itu nitip apa nak? Markup Pak? tanaman apa Pak ya? Tanaman kayu apa? Bayur. Kayu. Ya. Bayur. Bayur. Ya. Oh, bayur di itu. Ya, 550 menjadi 600. Dan sampai minta ukurannya dari sedang sampai buat itu kok bisa menjadi besar, itu ceritanya bagaimana itu Pak? Apa kerjasama dengan pihak balai besar atau pengajuan dari desa atau bagaimana kok bisa berubah? Jadi itu petani yang ngasih catatan tanam tumbuh ke Satgas sendiri. Itu bukan kami yang merubah. Lah tiba-tiba sampai datang minta bagian, katanya udah dirubah, itu kok bisa seperti itu yang terjadi? Kami ada videonya Pak. Kami ada videonya. Sampai minta jatah, katanya dari jumlah 550 ini menjadi 600, dari ukuran sedang menjadi besar. Artinya selisih itu hak sampean dan petani hanya diberikan 20% saja. Kalau yang itu setahu saya loh ya Pak ya. Sampai datang Itu tidak bukan- sendiri. Enggak, itu bukan 20% Pak. Tapi 40%. 40%. Kok bisa begitu Pak? Hak sampean apa? Kenapa harus seperti itu? Sampean tidak nanam di situ, sampean tidak punya hak atas tanah itu. Bahkan dikatakan sampai saat ini masih menahan sporadik milik mereka. Sporadik itu kan hak mereka Pak. Ini loh Pak, kalau masalah sporadik, Ah, kami bukan menahan.
Jadi Itu kan mereka sudah membayar untuk buat sporadik itu, Mas. Pengakuannya 1 juta loh untuk loh, bayar dari mana? Ah. Bayar aja belum kok. belum bayar. Belum. Belum bayar. Yang 1 juta itu belum Maksud dibayar. saya belum dibagi itu karena kan kemarin itu dimintain pemberkasan beberapa kali tuh Pak. Hmm. Nah, daripada kita terjun ke warga manggil satu-satu kan kelamaan. Masih di sini kita gandain sendiri. Kita gandakan sendiri. Ya, kita kumpul. Nanti misal nih ya, misal udah cair kita bagi. Terus Bukan kok enggak. oh, jadi sampai saat ini masih disampaikan. Masih sebagian. Masih sebagian. Sebagian udah dikasih. Terus terkait kembali ke hal tersebut, Pak. Hak sampean sampai berani meminta. Kami ada videonya, Pak. Kami tidak ngomong asal-asalan. Awalnya beliau sendiri yang ngomong awalnya. Siapa itu? Oh, yang bersangkutan yang punya lahan. Jadi nanti misal ini Pak ada bagian bersampaian gitu. Tapi dari pengakuan Awalnya. mereka tidak pernah minta untuk dirubah jumlahnya. Mereka mengajukan membuat catatan ya 550, ukurannya sedang, tiba-tiba data itu berubah dan tiba-tiba juga sampai datang meminta jatah yang nilainya ratusan juta loh, Pak. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Bahkan sudah bagi yang ada beberapa warga yang sudah menerima ganti rugi mengaku sudah membayarkan itu. Jadi awalnya dulu kan awal pertama Pak ya. Ada berapa bidang, Pak, di sini, Pak? Apanya? Tanah yang terkena. Yang terkena Untuk dusun yang dapat tangani aja. Saya tidak tanya yang keseluruhan. saya tanami. Ya, sampai tangani. Pokoknya keseluruhan 250 bidang. 250 bidang. Dan semua sama seperti itu. Enggak. Tapi kami menemukan beberapa sampel di situ mengatakan hal yang sama. Enggak semua. Bahkan mereka sudah mengaku sudah membayar bagi yang sudah dicairkan. Jadi dulu bahasanya bagi yang mau dititipin. Bagi yang mau, bagi yang mau. Kalau enggak ya enggak. Dititipin itu artinya sampai melakukan penanaman di situ tuh bagaimana? Sebagian ada yang nanam. Sebagian memang ada entah itu dari apa namanya tim kami atau dari kesalahan satgas. Tim itu siapa aja, Pak? Tim sampean siapa aja waktu itu? Ya ada Mas Ilham. Ilham terus? Ada saya. Terus? Udah. Berdua aja. Tapi kabarnya sampai mendatangi sampai 4 orang ke menggunakan Pajero warna putih berplat B. Platnya pun sudah kami catat tadi. Fortune itu Pak, bukan Pajero. Bukan Pajero, Fortuner. Itu mobil siapa itu, Pak? Mobil Ilham. Ilham. Ilham itu siapa, Pak? Kawan. Kawan, enggak orang mana gitu. Kalau kediamannya di Melaris. Paham. Terus ke dia sebagai apa kok dia sampai berani melakukan Ya pokoknya dia kesini ngajain kerja itu dan saya belum tahu awal mulanya sebelumnya kayak mana. Ngajain kerja ya ayo saya bilang gitu aja. Karena awal mulanya nggak tahu nih sebelumnya kayak mana, nggak tahu. Makanya diajakin kerja ya udah ayo saya bilang gitu. Sampai sekarang masih berjalan. Maksudnya jarang ketemu Pak Udan Pak. Tapi masih ada 2 bulan lebih nggak ketemu. 2 bulan. Sejak dia diperiksa di Polres waktu itu. Iya. Ya. Dia diperiksa terkait apa itu, Pak? Ya yang di ini demo ya. Terus ada surat yang dibawa di HP waktu itu, Bro. Ada tanda tangannya ya? Iya. Itu sampai yang pegang apa? Di HP-nya siapa? Kurang paham. HP yang ditunjukkan itu siapa? Ilham. Yang tanda tangannya tidak sama sekali dengan tanda tangan orang tersebut. Bukan kalau HP saya. Bukan. Jadi sampean kapasitasnya hanya menemani atau bagaimana? Terus kenapa dibayarkan ke sampean pengakuan sebagian mereka? Bayarkan ke saya. Iya. Penerima langsung dia. Langsung Ilham. Sampean dapat bagian? Dia dapat saya 20% Pak. 20% dari hasil. Dari total hasil. 20%. Itu mengacu ke perdes apa mengacu ke Kampung apa perdes? Kurang paham. Kalau kurang paham ngapa sampean dapat 20%? Namanya kerja kita dibayar loh Pak. Sampean yang kerja. Ya, Yang ukur enggak, sampean apa tim dari balai ukur? Yang ngukur. Yang ngukur dia tim dari mana? Yang menghitung teman balai. Dari ini. Sampean dinas kerjanya juga. apa? Satgas. Oh, sampean Satgas. Satgas. Satgas dari mana, Mas? Ya desa sini lah. Dari desa. Penanganan masalah ini. Iya. Jadi semua Satgas itu- dapat 20% semua dari semua bidangnya.
Enggak, karena yang diajakin sama Ilham itu kan cuma saya tuh, Pak. Di samping itu gini loh Mas, dari pernyataan dari si pemilik lahan mereka malah tidak mau ditumpangi, tidak mau dititipi, tapi mereka tetap ditekan untuk membayar, bahkan dengan nada intimidasi yang saya dengar itu. Enggak, dari awalnya dulu tuh gini, saya mau nanam. Nah, gimana solusinya tanaman saya itu masuk? Dan di situ juga Nanam di mana ini Mas? Hah? Nanam di mana? Ya Pak Karwanto itu. Karwanto siapa sih? Dia yang sama maksud yang ada tanam. Saya tidak tahu Karwanto siapa Pak. Saya tanya secara global. Bapak tersebut itu Nanam apa sampai di sana? bukan saya loh Pak. Yang nanam yang petani itu, yang punya bidangan itu. Gimana caranya nanti bisa masuk semuanya? Solusinya gimana? Ya sampean mau nggak ibaratnya saya nitip kerjasama, saya bilang gitu kan? Atas perintah dari Ilham. Ilham itu siapa kok bisa merintah Pak? Sampai Satgas. Iya. Artinya sampai Ya dia yang ngajakin kerja. Kerja sebagai apa Pak? Saya Ya pengen itu tahu. tadi loh. Pihak yang menanam setelah jelas ada ganti rugi dan nanam untuk mencari untung dari masalah tersebut. Maksudnya? Ya iyalah Pak, itu kan jelas mau diganti rugi toh. Dia melakukan penanaman. Tujuannya apa? Kok kenapa nggak dibiarkan aja lahan yang sudah ada dengan tanam tumbuh yang ada, kenapa harus dirubah-rubah? Kenapa harus ada penanaman baru? Itu Sedangkan nanamnya udah lama loh Pak. sudah lama. Udah lama nanamnya. Sebelum diukur atau Iya. Gunanya untuk apa itu? ya mungkin mendapat tambahan penghasilan Dari dampak itu. Ya artinya karena ada bendungan itu, maka dilakukan semacam upaya untuk mengelabui bahwa tanaman ini sudah ada sebelum. Emang sebelum ini udah ada. Iya, tapi sudah ada informasi toh? Iya. Sudah ada informasi. Ya, namanya- Maka itu dimanfaatkan untuk melakukan numpang tanam di lahan-lahan orang itu. Itu ada surat kesepakatannya, Mas? Ada sih. Ada. Sampai punya. Enggak. Beliau yang megang. Itu yang megang beliau aja. Tidak dari pihak si pemilik lahan tidak ditinggalkan. Enggak. Surat pernyataan. Ya, pernyataan itu bukannya dua pihak, Pak. Kalau perjanjian dua belah pihak. Pernyataan Satu pihak. satu pihak. Jadi Pernyataan satu bahasanya pihak. Gini, petani ini menyatakan bahwa tanamannya cuman ini gitu loh Pak. Ya, iya artinya antara pihak pernyataan itu digunakan untuk dia sendiri berarti, bukan untuk pihak lain. Bukan. Untuk dirinya sendiri. Gunanya untuk apa, Pak? Untuk kepentingan pihak lain bukan? Maksudnya? Untuk kepentingan siapa itu? Sudah nggak tanpa adanya pernyataan itu tujuannya apa sih, Pak? Iya kan apa? Kalau menurut keterangan dia, misal nanti nggak ada itu, kata dia nanti petani bisa ini. Ya artinya ada pernyataan ini dibuat untuk Ilham terhadap titipan yang dia tanam tersebut. Berarti berapa pihak itu, Pak? Dua. Kata sampean satu tadi untuk dirinya sendiri. Iya maksudnya cuma buat Ilham loh. Ya iya, artinya dua pihak antara petani dengan Ilham. Harusnya dua-duanya megang dong. Kenapa hanya satu? Kurang paham Pak. Kalau setahu saya cuma kayak gitu.